Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Hartono dengan NPM 257100016 dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode kuantitatif bisnis sebagai tugas dari ujian tengah semester. Ada 3 materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang metode kuantitatif bisnis. Yang kedua, dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Yang ketiga, analisis regresi. Metode kuantitatif bisnis adalah seperangkat teknik analisis berbasis angka, data, dan model matematis yang digunakan untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam bisnis dan manajemen serta berperan terhadap situasi dan kondisi dunia modern dengan adanya ketidakpastian dan kompleksitas. Ada 5 peran metode kuantitatif bisnis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menyediakan dasar yang objektif. Menggunakan data yang terukur, keputusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, pengalaman, atau perasaan, tetapi memiliki landasan yang kuat dan rasional. Kriteria dan dasar data yaitu yang pertama terukur, kedua akurat, ketiga valid, dan keempat rasional. Yang kedua, meningkatkan akurasi prediksi. Teknik analisis regresi, forecasting, dan permodelan statistik membantu perusahaan memperkirakan permintaan pasar, tren penjualan, kebutuhan persediaan, hingga perencanaan keuangan. Alat prediksi yang digunakan yaitu regresi, korelasi, serta pemodelan statistika. Dan ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya. Metode kuantitatif seperti linear programming atau analisis optimasi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya modal, tenaga kerja, waktu, dan bahan baku secara efisien agar memperoleh hasil yang maksimal. Peran keempat, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Dengan analisis probabilitas, simulasi, dan analisis sensitivitas, manajer dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan skenario sehingga keputusan lebih tangguh terhadap risiko. Dan peran kelima adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Era big data dan teknologi informasi, metode kuantitatif berbasis software analisis seperti SPSS atau Excel memungkinkan pemrosesan data besar dengan cepat, sehingga keputusan dapat diambil secara real time. Contoh aplikasi metode kuantitatif bisnis yaitu 1. Menentukan strategi harga dengan analisis permintaan dan elastisitas. 2. Menyusun portofolio investasi dengan pendekatan risk return. 3. Mengatur jadwal produksi dan distribusi dengan model optimasi. Dalam praktek bisnis dan manajemen terdapat 2 pendekatan utama yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena, perilaku, dan konteks sosial melalui deskripsi, opini, dan pengalaman. Sedangkan pendekatan kuantitatif mengutamakan penggunaan angka, data statistik, dan model matematika dalam mengenalkan masalah dan membuat keputusan. Jadi kesimpulannya, metode kuantitatif adalah alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan manajemen karena mampu memberikan data yang objektif, akurat, dan berbasis analitis matematis. Namun, agar keputusan lebih komprehensif, pendekatan ini sebaiknya dipadukan dengan pendekatan kualitatif sehingga aspek rasional dan humanis dapat berjalan seimbang. Kali ini saya akan melanjutkan dengan materi 2 tentang dasar-dasar statistika dan probabilitas bisnis. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompetitif, pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making telah menjadi fondasi utama dalam strategi manajerial. Penyajian data merupakan tahapan penting dalam proses analisis statistik karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan siap dianalisis. Secara umum, tipe penyajian data dapat dibedakan menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk teks atau deskriptif. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Data dapat disajikan dalam bentuk histogram, diagram dahan daun, dan diagram kotak garis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang histogram, a set univariate data. Tujuan histogram adalah membuat ringkasan secara grafis dari distribusi set
data tunggal atau univariate dataset. Melalui histogram dapat dilihat indikasi yang kuat bagaimana bentuk distribusi yang tepat pada data. Untuk melakukan verifikasi bentuk distribusi dari data tersebut bisa digunakan plot probabilitas atau probability plot atau uji goodness of fit. Yang kedua yaitu diagram dahan daun atau stem and leaf plot. Diagram dahan daun adalah sajian grafis dari data kuantitatif yang serupa dengan histogram dan sangat berguna dalam menggambarkan bentuk distribusi. Diagram dahan daun disebut juga dengan stem plot. Yang ketiga adalah diagram kotak garis atau box plot dan pemeriksaan atau outliers. Dalam diagram kotak garis merupakan instrumen IDA, eksplorasi data analisis, yang penting untuk menentukan apakah suatu faktor memiliki efek yang signifikan dengan lokasi dan variasi yang berbeda. Selain itu, diagram kotak garis juga efektif untuk meringkas informasi yang sangat besar. Untuk mengukur ukuran pemusatan dan penyebaran data dapat digunakan yang pertama mean atau rata hitung, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga perhitungan kuartil dan persentil, yang keempat modus atau nilai yang paling sering muncul, yang kelima persebaran atau dispersi, yang keenam deviasi standar, yang ketujuh koefisien variasi. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang nilainya berkisar antara 0 atau mustahil dan 1 atau pasti. Probabilitas juga dinyatakan sebagai ukuran atas ketidakpastian atau uncertainty. Distribusi probabilitas adalah daftar probabilitas untuk seluruh output yang mungkin dapat menjadi hasil jika eksperimen dilakukan. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Contoh distribusi diskrit yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sedangkan contoh distribusi kontinu yaitu distribusi normal. Kali ini saya akan melanjutkan materi 3, yaitu mengenai analisis regresi. Regresi mempelajari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain untuk melakukan forecasting. Dalam regresi dikenal dua macam variabel, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Ada 3 tujuan dari analisis regresi. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan, yang kedua memprediksi, yang ketiga mengukur pengaruh. Ada 2 persamaan regresi, yaitu yang pertama persamaan regresi linear sederhana dan yang kedua persamaan regresi ganda. Persamaan regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Tujuan regresi sederhana ada 2. Yang pertama, memahami hubungan, menganalisis apakah ada hubungan linear antara dua variabel dan bagaimana arahnya, positif atau negatif. Yang kedua yaitu memprediksi hasil, menggunakan nilai variabel independen untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen. Contoh penggunaan regresi sederhana. Yang pertama, menentukan hubungan antara curah hujan sebagai variabel independen dan hasil panen sebagai variabel dependen. Yang kedua, saya menjelaskan tentang regresi ganda. Analisis regresi ganda digunakan untuk peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Contoh penggunaan regresi ganda. Pertama, memprediksi pertumbuhan tanaman dengan menggunakan beberapa variabel independen seperti curah hujan, suhu, dan jumlah pupuk yang semuanya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Contoh lainnya yaitu memprediksi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk, misalnya deterjen, dengan menggunakan faktor promosi dan harga sebagai variabel independen. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.